Oke, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih stay dan baru saja bergabung dengan kami di Pilofest ID 2021. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan media kita, Mojok.co dan juga Kompas ID yang telah mendukung penuh terselenggaranya Pilofest ID 2021. Oke. Setelah ini kita akan ada pada sesi temu kawan bersama komunitas Kerat, komunitas LSAF dan juga STFK Ledalero. Oke. Bersama moderator kita, Mas Leonardo Bimasakti, apakah sudah bergabung? Sudah, Mbak. Ada hadir di sini. Oke. Kita langsung saja pada sesi berikutnya, pada sesi temu kawan. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dea atas kesempatannya telah mempersilahkan saya untuk bisa membantu teman-teman kembali lagi kepada acara selanjutnya dari sesi Filofest kita, yaitu Temu Kawan. Nah, baik teman-teman yang telah hadir secara dalam ruang virtual Zoom maupun dalam YouTube, saya ucapkan kembali lagi selamat pagi dan selamat datang di acara Filofest di hari kelima ini. Nah, di sesi Temu Kawan ini, kali ini kita akan menjumpai nih, ada satu kampus filsafat yang agak cukup jauh di timur sana, dan juga ada dua komunitas filsafat. Nah, oleh karena itu, sebagai spoiler saja, saya akan membacakan bahwa hari ini kita akan menjumpai kampus filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang berada di Maumere, NTT. Lalu juga ada komunitas filsafat ya, komunitas filsafat LSAF, yaitu Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Lalu juga ada komunitas filsafat lainnya, yaitu komunitas KRAT atau Kerja Riset Analisis Triarkara. Nah, oke teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya masuk pada perbincangan yang menarik dengan para narasumber dari masing-masing komunitas dan kampus filsafat ini, saya ingin mengingatkan terkait dengan kuis filsafat yang telah berlangsung dari hari pertama tadi, bahwa bagi setiap partisipan yang bertanya dan menyampaikan pertanyaan yang menggugah para narasumber dan pertanyaan yang cukup baik juga, nanti akan teman-teman yang bertanya akan boleh dikatakan masuk dalam daftar terakumulasi untuk kuis filsafat yang nanti akan diadakan pada hari puncak pertemuan nanti. Jadi memang silakan teman-teman partisipan yang telah hadir di sini persiapkan pertanyaan-pertanyaan menarik bagi para tiga narasumber kita, agar kiranya nanti kans untuk bisa gabung dalam kuis filsafat semakin besar. Ya, seperti biasa juga terkait dengan temu kawan ini, bagi setiap narasumber akan dipersilahkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit masing-masing, baik dari dua komunitas maupun satu kampus, untuk menyampaikan dan melakukan tanya jawab dengan saya pribadi. Dan nanti setelah kita melakukan sesi tanya jawab sekitar 20 menit, nanti akan ada sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab juga dari para partisipan. Dan oleh karena itu, saya mau memastikan dulu apakah dari perwakilan dari LSAF sudah ada di ruang virtual ini. Oh, sudah ada ya. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Mbak Khoirotun. Nisa. Lalu, dipanggilnya Mbak siapa Mbak namanya? Nisa. Oke, maaf. Terima kasih Mbak Nisa sudah hadir di sini. Ya. Lalu, apakah dari kampus atau Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero sudah hadir di ruang ini? Tadi sih sempat ada ya. Oh, ada ya, Mas Rionanto. Benar, dari STF Ledalero ya? Oke, masih unmute. Oke, lalu satu lagi dari perwakilan KRAT. Apakah sudah hadir di tempat ini, di ruang virtual Zoom ini, dari komunitas KRAT?
Mungkin masih ini ya, akan segera menyusul. Baik, tanpa berlama-lama kita bercakap-cakap di sini atau saya basa-basi di sini, mungkin saya akan coba mempersilahkan dulu bagi Siap. oh ya, selamat siang Mas Rio. Baik, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan mempersilahkan dulu bagi komunitas filsafat yang telah hadir lebih dahulu, yaitu Lembaga Studi Agama dan Filsafat, untuk menyampaikan apa yang barangkali perlu dipresentasikan. Apakah Mbak Nisa akan mau memakai PPT atau langsung kita lakukan tanya jawab saja, Mbak? Iya, saya izin pakai PPT untuk menjelaskan Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Oke, baik Mbak Nisa, dipersilahkan untuk share screen-nya. Izin share screen ya. Baik, Mbak. Sudah muncul belum ya, Kak? Kak Bima? Sepertinya masih loading, Mbak. Oh, masih. Oke. Ya. Nah, has started screen share. Apakah teman-teman yang lain sudah bisa melihat? Kalau di saya sih tampaknya belum tampak ya. Sudah? Coba. Oh, tapi banyak trouble sebentar. Oh ya, Mbak. Kalian saya. Oke. Sudah tampak? Ya, sudah terlihat, Mbak, layar PowerPoint-nya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh tim Filofest ID yang sudah mengundang komunitas Lembaga Studi Agama dan Filsafat dalam forum festival filsafat terbesar di Indonesia ini ya. Saya apresiasi sekali dalam penyelenggaraan Filofest ID ini. Baik, perkenalkan saya Nisa atau Khairotun Nisa, mewakili Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, saya selaku koordinator program di Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Lembaga Studi Agama dan Filsafat atau biasa kita kenal LSAF ini bergerak tentunya teman-teman sendiri, rekan-rekan sudah tahu dari nama komunitas kami, Studi Agama dan Filsafat. Bisa kita lihat, nanti teman-teman juga bisa, rekan-rekan semuanya bisa melihat website dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat, yaitu lsaf.or.id. Juga bisa dikunjungi di Instagramnya LSAF Indo. Nah, berbicara terkait Lembaga Studi Agama dan Filsafat, LSAF memiliki visi dan misi yang kurang lebih menjiwai apa yang menjadi concern dan fokus dari gerakan Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini, yaitu menyemai gagasan-gagasan dan wacana keagamaan yang progresif dengan mengedepankan tradisi dan filsafat sebagai bahan pertimbangan dan arah gerakannya. Selanjutnya, Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini perlu kita ketahui didirikan pada 16 Desember 1983 di Jakarta. Jadi Lembaga Studi Agama dan Filsafat atau LSAF ini memang bukan tergolong satu komunitas atau lembaga baru di Indonesia yang bergerak dalam bidang agama dan filsafat, melainkan sudah didirikan pada 1983. Pada waktu itu diprakarsai oleh pendirinya, yaitu Prof. Dawam Raharjo, yang sangat berpengaruh mengedepankan pemikiran keislaman melalui Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini. Tentunya banyak menggaungkan pemikiran Islam yang progresif di Indonesia. Nah, pada waktu itu, kenapa Prof. Dawam Raharjo
menggagas terbentuknya Lembaga Studi Agama dan Filsafat karena pada waktu itu terjadi persoalan-persoalan dalam konteks keindonesiaan di persoalan modernisasi ya, khususnya yang dihadapi oleh kalangan umat beragama pada waktu itu. Mungkin juga isu-isu seperti itu masih bergulir sampai hari ini. Dari pemahaman keagamaan yang cenderung dogmatis dan eksklusif yang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, Prof. Dawam Raharjo sendiri memikirkan akan kaitan agama dan filsafat agar agama itu tidak cenderung dipahami sebagai hanya dogma saja yang akhirnya nanti justru malah memunculkan sifat-sifat ekstrim, radikal, dan mengarah kepada hal-hal yang bukan sebenarnya sifat dari agama itu sendiri yang kalau di dalam Islam yaitu rahmatan lil alamin. Selanjutnya penemuan dari Prof. Dawam ini menyatakan bahwa pemikiran keislaman atau wacana keagamaan selama ini ternyata cenderung mengedepankan teologi dan kurang mengedepankan filsafat. Latar belakang seperti itu yang membuat akhirnya lembaga kami hadir di situ. Lembaga kami hadir pada waktu itu. Dengan menggunakan filsafat berarti menggunakan pemikiran rasional yang logis dalam memahami agama. Yang tidak membicarakan terkait tradisi dan dogma agama yang selama ini kita pahami. Tentunya dengan pendekatan filsafat ini kita dapat sedikit mencapai kebenaran, sekalipun kebenaran itu relatif dan subjektif di manusia ya. Elsa berfokus pada perubahan sosial di masyarakat dalam ranah filsafat praktis. Selanjutnya, masih di latar belakang kenapa terbentuknya pada waktu itu Lembaga Studi Agama dan Filsafat, karena pada waktu itu, pada konteks itu terjadi persoalan pokok ketegangan dalam penalaran epistemologi, yaitu penalaran antara tekstual dan penalaran rasional. Seperti adanya gap antara penalaran yang tekstual dengan penalaran yang rasional antara agama dengan filsafat itu sendiri. Maka Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini lahir dalam ketegangan haluan yang tekstual dan yang rasional itu, dan akhirnya menimbulkan stagnasi pemikiran keagamaan, juga memicu konflik kemasyarakatan. Kemudian kalau saya bisa katakan Lembaga Studi Agama dan Filsafat itu mengambil jalan tengah, menjembatani antara penalaran yang tekstual dengan penalaran yang rasional ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai proses transformasi ajaran tekstual menjadi nilai-nilai budaya dengan cara memahami nilai-nilai keagamaan dalam kenyataan or value and action ya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini prakarya atau didirikan oleh Prof. Dawam Raharjo, maka dalam gerakan-gerakannya, Lembaga Studi Agama dan Filsafat banyak mengambil bentuk kepanjang tanganan dari Prof. Dawam itu sendiri, yaitu memperjuangkan Islam yang membebaskan, inklusif, dan pluralis. Tentunya isu-isu yang diangkat di Lembaga Studi Agama dan Filsafat dari masa dulu, dari mulai berdiri hingga hari ini, tidaklah jauh berbeda. Yang pertama, membela posisi minoritas dari diskriminasi di tengah kelompok Islam yang puritan, eksklusif, dan ekstrim. Yang kedua, mengembangkan 3 ide-ide besar dalam konsep teori sosial yang berkaitan dengan kebebasan beragama, yaitu sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Ini 3 isu yang digaungkan juga yang menjadi concern daripada pendiri Lembaga Studi Agama dan Filsafat, yaitu Prof. Dawam Raharjo. Nah, Lembaga Studi Agama dan Filsafat pada waktu itu memfokuskan, juga hingga hari ini memfokuskan kegiatannya pada wacana sosial, politik, keagamaan, demokrasi, pluralisme, dan civil society, tentunya juga memperjuangkan kebebasan-kebebasan beragama yang ada di Indonesia, yang pada waktu itu banyak memunculkan ketegangan-ketegangan yang mungkin hingga hari ini juga. Selanjutnya, dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini banyak lahir cendekiawan-cendekiawan Muslim dan aktivis-aktivis Islam progresif dalam bidangnya masing-masing yang hingga hari ini banyak
menggawangi beberapa lembaga-lembaga yang memiliki tujuan sevisi dan semisi dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, seperti Pusat Paramadina, ICRP, ada Bapak Saiful Mujani, Prof. Azmadi Azra, Prof. Komarudin Hidayat yang pada waktu itu dimentorin langsung oleh Prof. Dawam Raharjo semasa beliau masih ada. Selanjutnya, ini adalah salah satu bentuk langkah Lembaga Studi Agama dan Filsafat mengambil peran dalam masyarakat, baik di dunia akademisi maupun di dunia umum ya, maupun di ranah umum. Pada tahun 1995, Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini menerbitkan jurnal ilmu dan kebudayaan yang diberi nama Ulumul Quran, juga menerbitkan buku-buku kajian pemikiran. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya, kenapa jurnal yang digagas Lembaga Studi Agama dan Filsafat itu adalah jurnal Ulumul Quran. Kenapa namanya Ulumul Quran? Nah, pada waktu itu nama dari jurnal Ulumul Quran ini diberikan langsung oleh Prof. Dawam pada waktu itu, tetapi secara spesifik jurnal Ulumul Quran ini bukan hanya membahas terkait seputar Al-Quran, tafsir, dogma keagamaan, dan lainnya. Tetapi pada masa itu, jurnal Ulumul Quran ini adalah jurnal yang paling banyak dirujuk di kalangan akademisi. Menjadi jurnal, kalau saya boleh mengatakan ya, mungkin menjadi semacam jurnal andalan pada waktu itu untuk membuat paper-paper lainnya di kalangan akademisi. Karena di dalam jurnal Ulumul Quran ini banyak memuat pemikiran-pemikiran yang di luar dari agama lain juga, bukan hanya Islam, juga menerima pemikiran-pemikiran yang progresif lainnya. Pada tahun 97 sampai tahun 2000-an, gerakan Elsaf menguat pada civil society yang berbasis pada pemikiran keagamaan hingga pada masa Orde Baru. Seperti yang kita tahu pada masa Orde Baru, carut-marut politik, demokrasi, dan lainnya itu berkembang begitu pesatnya. Lembaga Studi Agama dan Filsafat pada waktu itu hadir untuk semacam, kalau tanda kutip, mengedukasi masyarakat atau mengedukasi civil society dalam ranah-ranah religion, dalam ranah-ranah pemahaman akan demokrasi, keadilan, dan lainnya. Terus pada waktu itu tahun 2005 keluarlah fatwa MUI yang memicu gerakan Lembaga Studi Agama dan Filsafat itu. Kalau saya rasa, saya membaca sejarah dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat, semakin sangat progresif. Waktu itu fatwa MUI mengeluarkan fatwa pelarangan akan pemahaman sekularisme, liberalisme, juga pluralisme di Indonesia. Yang pada waktu itu aktivis-aktivis pergerakan keagamaan, pergerakan perjuangan kebebasan beragama, menganggap bahwa penilaian MUI terhadap paham-paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini serta-merta kurang tepat. Nah, Elsaf mengambil peran pada waktu itu, memfokuskan diskursusnya dalam ranah sekularisme, liberalisme, dan pluralisme dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti mengadakan seminar, workshop di beberapa kampus di Indonesia. Justru menurut saya ini satu langkah yang out of the box pada waktu itu. Lembaga Studi Agama dan Filsafat mengambil peran di sini karena dari ketegangan keluar fatwa, dari ketegangan baru-baru muncul atau hangat-hangatnya keluarnya fatwa MUI, tapi Elsaf mengambil bentuk yang berbeda, justru malah melawan, atau tanda kutipnya melawan dari fatwa MUI untuk memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan hak-hak sipil masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 2006 sampai 2009, Elsaf bekerja sama dengan The Asia Foundation atau TAF membuat jaringan Islam kampus, atau pada waktu itu dinamakan JARIK, di beberapa kota di Indonesia, ada di Medan, Makassar, Jogja, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencetak kader-kader dari kalangan mahasiswa, dosen-dosen, maupun guru-guru madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, dan lainnya, untuk bisa juga ikut turut serta memperjuangkan advokasi kebebasan beragama, juga berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat.
ini salah satu kaderisasi yang dilakukan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat untuk tetap mempertahankan pemikiran Islam yang progresif melalui berbagai gerakan-gerakan yang bisa masuk ke dalam ranah kampus, ranah akademisi, maupun masyarakat umum. Selanjutnya, dalam menjalankan programnya, akhirnya Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini banyak menerjemahkan dari pemikiran pendirinya, tentunya foundernya ya, Prof. Dawam, seputar sekularisme, liberalisme, dan pluralisme seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Akhirnya wujud kegiatan dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini secara garis besar ada dua. Pertama, wujud gerakan pemikiran, dan yang kedua adalah pengembangan masyarakat dan aksi sosial atau social action. Ini dua wujud gerakan yang saya rasa saling melengkapi. Tanpa adanya pemikiran atau gerakan pemikiran, action kita juga nothing. Dan tanpa adanya dasar dari pergerakan atau aksi nyata, pemikiran atau teori juga nothing. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya ini yang menjadi sangat menarik dari komunitas Lembaga Studi Agama dan Filsafat, dan saya rasa juga komunitas-komunitas filsafat yang ada di Indonesia sudah mulai banyak sekali merambah di hal-hal seperti ini, hal-hal seperti mencetak karya, mencetak buku, tulisan-tulisan ilmiah yang mulai dipublikasikan dengan harapan dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat, yang agar masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang terbuka, kalau saya rasa seperti itu. Gerakan pemikiran dari Elsaf ini diupayakan dengan menerbitkan Jurnal Ulumul Quran, yang sampai hari ini ada sekitar 40 volt, kalau saya nggak salah. Dan juga buku-buku kajian pemikiran. Di antaranya ada buku tulisan Prof. Dawam, ada Islam dan Transformasi Budaya, Islam Transformasi Sosial Ekonomi, Pembangunan Masyarakat Madani, dan beberapa buku-buku terbitan di Elsaf lainnya, karya para pemikir Islam progresif pada waktu itu, pembaharuan pemikiran di Indonesia dan lainnya. Selanjutnya, wujud gerakan pada social action diwujudkan Lembaga Studi Agama dan Filsafat seperti saya sudah jelaskan tadi, yang bekerja sama dengan The Asia Foundation, membuat jaringan Islam kampus atau JARIK, juga mengkampanyekan gerakan anti kekerasan terhadap anak pada waktu itu tahun 2007 hingga 2008 dalam bentuk training, diskusi publik, dan talk show. Kemudian Elsaf juga menyelenggarakan program pendidikan dan kelompok sasarannya yaitu Ustadz Ustazah di beberapa pesantren Jawa Barat. Dan selanjutnya mengembangkan program pendidikan multikultural dengan metode Living Values Education pada waktu 2011 hingga 2012. Metode pendidikan kultural Living Values Education atau yang biasa kita kenal LVE ini sampai hari ini itu masih terus dijalankan untuk memberikan edukasi dalam lingkup mahasiswa, umum, juga kalangan dosen-dosen. Selanjutnya, bekerja sama dengan HIVOS dan New Zealand Embassy, Elsaf membuat program bertajuk Komunitas Epistemik Muslim Indonesia pada waktu itu, atau di waktu itu kita namakan program ini dengan KEMI. Program KEMI ini bertujuan menyegarkan kembali gagasan pembaharuan di lingkungan umat Islam Indonesia melalui berbagai aktivitas diskusi, juga kepenulisan buku, sebagai satu langkah progresif Elsaf dalam bidang gerakan pemikiran juga social action di masyarakat. Tahun 2013, Elsaf mendirikan Komunitas Indonesia Network for Living Our Value atau INLOVE. Ini satu komunitas kepanjang mungkin saya rasa kepanjang tangan dari tujuan juga visi dan misi Lembaga Studi Agama dan Filsafat ya, dalam lingkup kampus pada waktu itu di UIN Jakarta sudah terbentuk
sudah terbentuk komunitas In Love ini yang digawangi juga oleh aktivis-aktivis Lembaga Studi Agama dan Filsafat, khususnya di aktivis Elsaf UIN Jakarta pada waktu itu. Selanjutnya, ini ada beberapa profil dari kegiatan kami di Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Kami pernah mengadakan kunjungan di Yayasan Buddha Seci Indonesia, juga ini yang tak kalah menarik, di tahun 2019 bersama almarhum Pak Iqbal selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat yang beberapa bulan lalu meninggal dunia karena sakit. Beliau sempat di 2019 mengajak para mahasiswa di Fakultas Usuluddin, khususnya di program studi Akidah dan Filsafat, untuk membuat jurnal kerjasama yang diadakan oleh Fakultas Usuluddin dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Jurnal itu pada waktu itu dinamakan Jurnal Filsafat atau Jurnal Paradigma di 2019 lalu. Selanjutnya, ini penyelenggaraan workshop Living Values Education yang rutin diadakan, terpotong kemarin pandemi ya, sampai hari ini masih rutin diadakan, 1 tahun mungkin bisa 2 kali, 3 kali workshop ini diadakan. Nah, ini menjaring mahasiswa-mahasiswa dalam lingkup kampus, juga mahasiswa-mahasiswa umum yang ingin ikut terlibat dalam workshop pendidikan Living Values Education ini. Selanjutnya, kunjungan dan dialog antar iman di Gereja Kristen Indonesia Jakarta Barat pada waktu itu di daerah Duri Kepa. Nah, ini juga salah satu langkah dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat agar agar diskursus Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini bukan hanya dalam ranah teori, tetapi juga praktik dalam kemasyarakatan, praktik dalam lingkup sosial dengan mengadakan dialog antar iman. Ini sampai hari ini juga masih sangat kita utamakan dalam hubungan antar iman ini, seperti melakukan dialog atau berdiskusi lintas agama. Karena hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan visi misi dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat untuk bisa menggaungkan pemahaman kebebasan beragama di Indonesia dengan melakukan dialog, berbagi perspektif, dan lainnya. Selanjutnya dalam 2 gerakan ini yang bergerak seputar sektarianisme ke pluralisme, memobilisasi masyarakat sosial. Wujud gerakan Elsaf pada periode sekarang, karena sekarang juga dalam ranah pandemi, tentunya Lembaga Studi Agama dan Filsafat juga saya rasa lembaga-lembaga lainnya seperti Philofest ID ini mengambil alih secara nggak langsung ya, mengambil alih digital untuk menguasai diskursus kami, untuk menggaungkan kembali pemikiran-pemikiran filsafat atau lainnya yang sekarang platform digital khususnya Zoom juga banyak digunakan di kalangan akademisi, lembaga, dan lainnya. Kami juga mengambil peran seperti itu. Wujud gerakan Elsaf pada masa sekarang mengadakan webinar mingguan Forum Studi Agama-Agama atau yang kita namakan FSAA. Forum ini lahir karena keresahan akan pandemi dan pada waktu itu di 2020, keresahan akan pandemi dan diskursus yang kami rasa semakin perlu untuk dihadirkan pemahaman, edukasi, dan lainnya terkait agama dan filsafat pada waktu itu. Di dalam forum ini, kita banyak membicarakan isu-isu seputar kebebasan beragama tentunya. Dialog antar iman juga banyak mengundang narasumber-narasumber dari lintas agama yang sudah hadir. Pernah mungkin komunitas Konghucu, perwakilan dari Kristen, dan lainnya untuk berbagi pandangan bersama kami di Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Selanjutnya, webinar mingguan diskusi filsafat yang bekerja sama dengan Genial ID. Diskusi filsafat ini membahas
segala hal, beberapa pemikiran-pemikiran dari filsuf-filsuf besar di Barat maupun di Timur yang konsennya pada hari ini masih dipegang oleh Bapak Dr. Budi Munawar Rahman selaku ketua kelas dalam program Forum Studi Agama-Agama yang diadakan oleh ELSAF, juga ketua kelas dalam forum diskusi filsafat yang diadakan oleh Genial ID, yaitu Dr. Budi Munawar Rahman masih menjadi kepala sekolah kami. Selanjutnya program pemikiran keagamaan Nusantara, atau kami menamakan forum ini Forum PKN, yang bekerja sama dengan dua lembaga di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Singapura. Ini satu langkah yang progresif menurut saya pribadi, karena pada ranah ini, pada ranah Forum Pemikiran Keagamaan Nusantara, kami berkolaborasi dengan lembaga sevisi dan semisi dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, memperjuangkan kebebasan beragama, membicarakan terkait pemikiran-pemikiran keagamaan dalam berbagai perspektif lintas negara. Dan ini saya rasa sangat diperlukan sekali, terus menjadi satu model yang bisa dicontoh bagi lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia untuk bersama-sama tanda kutip menggo internasionalkan lembaganya dan komunitasnya, juga diskursus-diskursus yang sedang diperjuangkan di sebuah komunitas atau lembaganya untuk bisa bekerja sama dengan negara lain. Karena satu negara saja kita bisa, apalagi dengan beberapa negara dan lembaga-lembaga sevisi dan semisi yang ada di luar sana, tentunya kita akan lebih kuat memperjuangkan isu-isu kemerdekaan atau kebebasan beragama dalam hal ini. Selanjutnya, ini program terbaru kami, yaitu program KPII, Kader Pemikir Islam Indonesia. Sejalan dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat menggaungkan Islam yang progresif, ini salah satu langkah kami juga untuk menjalankan hal itu, mencetak kembali kader pemikir Islam Indonesia yang pada saat ini kader pemikir Islam Indonesia ini sudah mulai meredup konsennya, bukan lagi tidak banyak lagi yang membicarakan terkait pemikiran-pemikiran Islam Indonesia atau pemikiran-pemikiran keagamaan yang dalam ranah filsafat maupun lainnya yang konsen, mungkin ada beberapa, tapi kami mencoba untuk memperluas jaringan kader pemikir Islam Indonesia itu dengan salah satunya mengadakan kegiatan KPII ini. Tagline kami sih mencari kader penerus Cak Nur dengan pemikiran-pemikiran progresif, pemikiran-pemikiran Islam progresif yang dibawa oleh sang maestro kita di pemikiran Islam Indonesia ya. Nah, ini wujud kegiatan saat ini, beberapa spotlight dari kegiatan kami nanti juga bisa dilihat di website atau Instagram dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Ini program terbaru kami, program beasiswa kader pemikir Islam Indonesia. Ini program pemikiran keagamaan Nusantara hingga bulan ini seri kedua. Tentunya isu-isu yang kita angkat seputar isu-isu keagamaan, politik, demokrasi, dan lainnya. Ini juga ada forum filsafat genialnya yang diadakan setiap, ini saya menyebutnya forum Kamisan ya, karena diadakannya malam Jumat. Malam Jumat kita mengkaji filsafat. Selanjutnya ini juga ada forum Icon Spirituality, pemikiran Thomas Berry dan Syed Hussein Nazar, yang kami mengundang Sister Amelia pada waktu itu dari Green Mountain, Vermont, US, untuk membicarakan terkait Eco Spirituality yang bekerja sama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Selanjutnya, kalau terkait demografi dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat, saya rasa kalau berbicara terkait demografi di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini sangat menyeluruh ya, karena kami tidak pernah membatasi usia, gender, tingkat pendidikan atau yang lainnya untuk bisa bergabung atau ikut belajar di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini. Dan jaringan kami tersebar di berbagai wilayah
dengan demografi tentunya di setiap wilayah berbeda-beda. Permasalahan dalam komunitas. Berbicara terkait permasalahan dalam komunitas, saya rasa mungkin banyak juga dialami oleh komunitas-komunitas lain di luar sana. Secara subjektif saya melihat bahwa permasalahan dalam komunitas di lembaga studi agama dan filsafat atau mungkin di lembaga-lembaga lainnya, pertama kaderisasi mungkin ya. Kaderisasi jaringan yang dibangun oleh satu lembaga atau komunitas dari masa ke masa hanya mengalami stagnasi tanpa follow up kembali dari satu komunitas atau dari personal yang sudah merasa terkader gitu. Jadi akhirnya beberapa kader-kader yang tersebar di berbagai wilayah dari tahun ke tahun tidak ada follow up kembali baik dari individu maupun dari lembaganya, yang akhirnya hanya stuck, hanya meninggalkan mungkin paradigma saya pernah mempelajari kebebasan beragama di lembaga studi agama dan filsafat. Tapi itu juga menjadi salah satu langkah yang cukup bagus, langkah kecil yang kita tinggalkan untuk kader-kader kita di komunitas atau di lembaga setiap daerah. Setidaknya satu percikan kebaikan yang diterima mereka yang pernah terkader di lembaga studi agama dan filsafat itu mampu memercikan kebaikan-kebaikan lainnya di sekitar mereka, entah di wilayah manapun. Selanjutnya permasalahan dalam komunitas kami, saya rasa faktor sumber daya komunitas yang produktif dan concern dalam isu-isu keagamaan dan filsafat. Kita harus tahu ya, harus menarik garis besar atau mengambil benang merah dari lembaga atau komunitas kita. Concern-nya apa? Jangan sampai yang pada awalnya kita concern akan isu-isu keagamaan dan filsafat, akhirnya karena mengikuti tren yang berkembang menjadi merubah haluan. Nah, itu yang akhirnya merubah tujuan dari lembaga dan komunitas itu sendiri. Ketiga, implementasi kegiatan. Implementasi kegiatan ini memang ya krusial kalau saya rasa. Karena hanya teori tanpa action tidak akan berpengaruh gitu. Oke. Selanjutnya ini kesimpulan dari saya pribadi, subjektif saya, bahwa pada dasarnya setiap gerakan sosial, lembaga komunitas, dalam wujud apapun, harus membentuk pemahaman dan kemandirian berpikir kritis, secara tekstual maupun kontekstual, lebih-lebih komunitas atau lembaga yang bergerak dalam diskursus filsafat agama, seperti lembaga studi agama dan filsafat yang saya sekarang bernaung di situ. Sebagai bentuk respon atas perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas yang berkembang di Indonesia. Wujud gerakan ini bukan hanya dalam kerangka teoritis, wacana-wacana diskursus semata, tetapi juga harus mewujud menjadi satu acuan konkret untuk memberikan pengaruh pemikiran, tindakan dalam wujud implementasi nyata di masyarakat, or take action. Menciptakan dan meninggalkan sejarah juga kader sebagai pewaris intelektualisme berkelanjutan, khususnya dalam hal Islam progresif. Terima kasih dari saya, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas pemaparan presentasinya terkait dengan komunitas LSAF yang sudah cukup padat ya untuk memberikan informasi tentang apa itu LSAF kepada teman-teman partisipan. Mbak bisa minta tolong. Stop, Chef. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Nah, setelah kita tadi mendengar pemaparan dari sebuah komunitas filsafat, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari sebuah kampus filsafat yang boleh dikatakan kampus cukup besar di Indonesia bagian tengah atau di NTT itu sendiri, yaitu dari kampus STF Ledalero. Sekedar mengingatkan, presentasi cukup disampaikan dalam waktu durasi 20 menit, nanti jika memang butuh waktu yang lebih nanti, atau saya harap sih sebagai pribadi supaya memang karena durasi kita hanya terbatas sampai jam 12, kita jaga konsisten sampai 20 menit saja untuk dua pemateri selanjutnya, dua narasumber selanjutnya. Baik,
Apakah Bung Rionanto memaparkan PPT atau kita melakukan cakap tanya jawab saja? Oh, saya sudah siapkan PPT-nya, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, sembari menunggu share screen, sekedar mengingatkan lagi bahwa pemaparan hanya 20 menit saja. Lalu, apakah dari perwakilan narasumber dari kelompok filsafat Kerat sudah ada? Sekedar mau bertanya dahulu. Mohon respons, apakah dari komunitas Kerat sudah ada perwakilannya di dalam ruang virtual Zoom ini? Oke, tampaknya belum ada ya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan paparan singkat tentang siapa dan apakah itu Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, moderator Kakak Bima. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Filpes ID yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saya Rionanto dari STFK Ledalero secara garis besar menyampaikan informasi umum tentang STFK Ledalero. Jadi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi STFK merupakan bagian dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero yang didirikan oleh Serikat Sahabat Allah sebagai bagian dari realisasi ensiklik Paus Benedictus ke-15 pada tahun 1919, di mana tujuan utamanya adalah menjadi sebuah lembaga pendidikan bagi para calon imam Katolik. Jadi berbeda dengan Riarkara dan beberapa kampus filsafat lainnya, STFK Ledalero khusus mendidik mahasiswa filsafat yang pada akhirnya menjadi imam biarawan Katolik. Jadi ada dalam diskusi nanti ada beberapa kekhasan, keunikan dan juga perbedaan konsep filsafat di Ledalero dan beberapa sekolah-sekolah filsafat lainnya. Pada tahun 1919 ada gejolak di Eropa setelah Perang Dunia Pertama. Ada misionaris dulu. Kalau dalam baca sejarah tentang misi di Flores, sebagian besar dipengaruhi oleh misionaris, imam-imam dari Belanda. Ketika membaca sejarah ini perspektif pribadi, jadi ada perbedaan konsep sejarah di Flores dan di Jawa pada umumnya. Kalau di Jawa kolonialisme itu identik dengan penjajahan, tapi di Flores itu orang-orang Belanda datang ke Indonesia bukan menjajah tapi juga memberikan pendidikan. Jadi kami berutang budi kepada orang-orang Belanda, pada khususnya imam-imam misionaris karena mereka memberikan pencerahan pendidikan di Flores. Perkembangan peradaban di Flores itu dipengaruhi oleh orang-orang Belanda, khususnya imam misionaris. Dan ensiklik dari Paus Benedictus ke-16 ini mengajak kepada para imam di seluruh dunia waktu itu untuk mendidik ya dan mengajar imam-imam pribumi, bukan lagi orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia, tapi mendidik imam-imam orang Indonesia sendiri sehingga mereka bisa melanjutkan misi di Flores dan di Indonesia pada umumnya. Jadi menanggapi seruan dan dorongan Paus Benedictus yang ke-15 itu untuk mendidik klerus imam pribumi lewat ensiklik Maximum Illud, pemimpin gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur mendirikan seminari menengah tahun 1926. Jadi waktu itu tahun 1926 sudah ada seminari menengah setara dengan SMA sekarang ini tahun 1926 di Flores. Nah, pada tahun 1935 karena persyaratan untuk menjadi imam adalah dia harus menyelesaikan program filsafat duluan. Ya, setelah tamat SMA seminari, seorang imam itu harus menyelesaikan pendidikan filsafat. Maka dalam sejarah tahun 1935 dimulai perkuliahan filsafat pertama di Ledalero dan pada waktu itu ada 13 orang mahasiswa yang pengajar filsafatnya adalah Pater Molaner SPD. Dan uskup kedua di Indonesia waktu itu Gabriel Manek setelah Sugija Pranata, uskup kedua Indonesia itu dari STFK Ledalero. Namun baru pada tanggal 20 Mei tahun 37 Tata Suci Vatikan memberikan pengesahan untuk sekolah tinggi ini. Tanggal itulah yang kini dijadikan sebagai tanggal resmi
berdirinya STFK Lelero. Dan pada bulan Januari 1969, STFK Lelero diakui secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu secara garis besar sejarah STFK Lelero. STFK Lelero. Oke. Dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pendidikan ke arah yang lebih baik, maka pada tahun 2002 yang lalu, STFK Lelero membuka program studi pasca sarjana di bidang teologi. Program ini berada di bawah bimbingan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk menjadi imam Katolik itu mereka harus belajar filsafat selama 4 tahun dan dilanjutkan dengan pasca sarjana magister teologi. Setelah itu baru dikukuhkan, habiskan menjadi imam Katolik. Dan STFK Lelero adalah salah satu institusi filsafat untuk mendidik menjadi calon imam ini. Nah, beberapa rencana ke depan sebagai satu usaha pengembangan mutu pendidikan di STFK Lelero dan menjawab tuntutan dunia kerja masa kini, STFK Lelero berencana untuk berubah bentuk menjadi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif dengan menambah program studi baru yaitu Prodi Sarjana Kewirausahaan, Prodi Sarjana Manajemen Sistem Informasi, Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual, dan Prodi Magister Filsafat. Dan dalam rencana jangka panjangnya ingin menjadi suatu universitas Katolik Lelero yang menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat luas di NTT, di Flores pada khususnya. Itu secara garis besar sejarah STFK Lelero. Adapun visi misinya adalah sebagai pusat pengembangan filsafat teologi dan sumber daya manusia yang berkualitas tingkat nasional dan internasional dijiwai oleh Sang Sabda yang menjelma dan dalam semangat misi dialog profetis. Yang berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat STFK Lelero, jadi saat ini ada 500 tamatan STFK Lelero sebagai imam yang bekerja di hampir 90 negara di dunia. Karena bertugas sebagai misionaris misi di hampir 90 negara di dunia. Ini beberapa misi STFK Lelero. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, memiliki soft skill yang baik, mandiri, beriman, menyelenggarakan pendidikan yang eksklusif berbasis HAM, dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mendampingi generasi muda melalui pendidikan sekolah yang meliputi religiusitas, humanitas, sosialitas, dan intelektualitas yang dilakukan melalui dialog profetis, membina dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain di dalam maupun luar negeri, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks misi adventes dan misi intergentes. Kekhasan filsafat di STFK Lelero. Kontribusi paling penting dari STFK Lelero dalam diskursus filsafat Indonesia adalah mempraktiskan filsafat. Filsafat selama ini identik dengan rumusan-rumusan teologis sistematis yang rumit dan kompleks, dan STFK Lelero mengkhususkan mempraktiskan filsafat yang rumit tersebut. Konsep filsafat di STFK Lelero sadar konteks, artinya mempertahankan refleksi filosofis dengan kenyataan sosial. Hal ini membuat filsafat di Lelero cenderung praktis dan pragmatis. STFK Lelero ingin membentuk calon imam dengan pengajaran filsafat yang tidak saja menekankan pada dimensi akademis intelektual, tapi juga menggembleng kepribadian pastoral misioner seorang calon imam. Jadi karena bertujuan untuk mendidik calon imam, maka filsafat di Lelero adalah filsafat sadar konteks dengan konteks situasi misi di Flores, Indonesia, dan masyarakat global pada khususnya. Karena tamatan-tamatan STFK Lelero yang ingin menjadi imam bekerja di hampir 90 negara sebagai misionaris, sebagai imam. Karena mereka menyederhanakan filsafat sesuai dengan konteks misi, konteks situasi masyarakat. Nah, dalam studi filsafat di Lelero selalu berdialog dengan psikologi, antropologi, sosiologi, moral, dan teologi. Sehingga tidak murni filsafat, tapi ada juga mata pelajaran ilmu sosial seperti ini. Ada mata pelajaran psikologi, antropologi, sosiologi, moral, dan teologi. Jadi filsafat berdialog dengan
ilmu-ilmu sosial. Hal ini karena filsafat Lelero diupayakan untuk mendarat di bumi dan memiliki manfaat praktis. Nah, namun ada permasalahan ketika filsuf-filsuf teoritis mengkritisi Lelero karena selalu mengupayakan filsafat praktis dan kurang mendiskusikan filsafat teoritis. Tapi di Lelero ada keseimbangan, balance antara diskusi filsafat bagi teoritis dan sesuai dengan konteks misi. Lalu mengapa orientasi filsafat bersifat praktis di Lelero? Ada tiga alasan praktis. Ya. Pertama, berdasarkan dokumen Konsili Vatikan yang kedua, satu dokumen penting dalam sejarah gereja, terutama dekret tentang pendidikan calon imam. Jadi ada beberapa tujuan di sana. Jadi pendidikan calon imam mendapatkan pengetahuan dan komprehensif tentang Allah, dunia, dan manusia. Yang kedua, filsafat digunakan untuk memahami konteks perkembangan dunia, terutama berkaitan dengan perkembangan sejarah filsafat yang dulu dan sekarang. Yang ketiga, membantu calon imam untuk berpikir kritis dan argumentatif dalam menilai salah satu atau benar di dunia, yakni berfilsafat secara induktif yang tidak tahu dari bumi. Dan yang keempat, membantu calon imam dengan filsafat dalam memahami misteri keselamatan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, STFK Lelero adalah milik SPD yang berorientasi pada semangat sendiri. Ada satu antropolog besar dalam sejarah antropologi namanya Wilhelm Smith, antropolog dari Inggris. Jadi warisan-warisan dari antropologi begitu mendasari STFK Lelero yang menekankan pada pewartaan sabda di dunia yang belum terjamah kekatolikan. Orientasi misi SPD adalah bersandar pada ilmu-ilmu praktis, terutama misiologi. Karena itu tradisi riset misiologi dan etnografis serta antropologi adalah warisan SPD dan cukup kuat di STFK Lelero sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga, masih terkungkung dalam semangat filsafat skolastik Thomisme. Ya, kenapa? Karena menjadi bagian dari pendidikan calon imam, STFK Lelero menekankan filsafat bagi calon imam yang diyakini dapat membantu karya pelayanan praktis bagi umat di kemudian hari. Tapi juga di Lelero sendiri berkembang beberapa diskusi tentang Marxisme, neoliberalisme, filsafat lingkungan dan ekonomi politik masih sangat kental di STFK Lelero sampai hari ini. Dan yang terakhir berkaitan dengan kegiatan ekstra di Lelero itu tentang diskusi filsafat ya. Di luar kampus ada komunitas diskusi filsafat. Mereka biasanya setiap minggu berdiskusi di luar kampus tentang tema-tema filsafat yang terjadi di kelas atau diskusi-diskusi tentang pemikiran filsuf baru yang berkembang. Dan juga ada kegiatan festival artefak bersejarah. Di Lelero ada satu museum di Blewood yang didirikan tahun 1950-an. Jadi itu ada ribuan artefak di sana. Jadi sebulan yang lalu menyelenggarakan festival artefak bersejarah di Lelero. Dan juga ada pementasan teater aksi damai tentang human trafficking. Jadi Lelero sangat kritis juga dengan berbagai kasus-kasus di NTT, khususnya human trafficking, pertambangan, dan korupsi di Flores. Dan biasanya STFK Lelero bekerjasama dengan kampus-kampus dan juga pegiat kemanusiaan di Flores untuk mengadvokasi kasus-kasus human trafficking yang terjadi di NTT. Demikian beberapa informasi secara garis besar tentang STFK. Nanti dalam perkembangan lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Terima kasih, salam. Baik, terima kasih Bung Rio Nanto atas pemaparannya tentang STFK Lelero. Cukup memberikan wawasan ya untuk teman-teman. Barangkali nanti kalau misalnya ada hal yang ingin lebih jauh lagi digali dari komunitas LSRF dan STFK Lelero, silakan ditanyakan, entah mulai bisa dicicil lewat kolom komen maupun nanti bisa ada sesinya, dipersilakan untuk on mic. Baik, Bung Rio, apakah saya bisa minta tolong untuk stop share screen? Oke, baik. Terima kasih Bung Rio Nanto ya, yang berada di sana di NTT Maumere ya.
Baik, terima kasih atas pemaparannya juga sekali lagi. Nah, saudara-saudari, kali ini kita akan melanjutkan ya pemaparan dahulu dari dari kerat komunitas kerja riset analisis Triar Kara. Sekali lagi saya tanyakan, apakah dari komunitas kerat sudah ada di ruang virtual Zoom ini? Jika ada, saya minta tolong untuk tanggapi dengan on mic. Ya, tampaknya masih belum ada ya dari perwakilan kerat komunitas kerja riset analisis Triar Kara. Oke, sembari menunggu, barangkali kita langsung masuk aja dahulu ya kepada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini akan sembari menunggu teman-teman yang nanti ada on mic, saya bacakan dahulu ya dari pertanyaan yang kebetulan sudah ada muncul di kolom komentar, yaitu pertanyaan dari Saudara Teguh Imanto. Nah, pertanyaannya kalau boleh saya lihat ada 3 pertanyaan ya. Oh, Bung Teguh Imanto mau langsung bertanya secara on cam, kalau begitu saya persilahkan terlebih dahulu. Silakan Bung Teguh Imanto untuk on mic-nya dan on cam. Bung Teguh, apa bisa on mic? Oh, tidak bisa ya. Kalau begitu, apakah saya cukup bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat? Oh, sepertinya Pak Teguh belum buka dia punya Oh mic, ya, open mic. apakah sudah bisa on mic, Pak Teguh? Kelihatannya. Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan saja ya yang sudah tertulis di kolom komentar. Pertanyaan seperti ini untuk baik dari Mbak Nisa maupun Bung Rio. Yaitu, apakah perdaratan, mungkin sistem ya, apakah sistem keanggotaan mencakup semua orang dengan disiplin ilmu, baik yang akademis maupun non-akademis? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada semacam kerjasama dengan instansi tertentu untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk misalnya melahirkan kegiatan kemasyarakatan sebagai contoh, seperti kegiatan bakti sosial. Nah, lalu pertanyaan khusus untuk Bung Rio dari SF Calle del Lero, lulusan filsafat nanti jika dikaitkan dengan dunia kerja tuh nantinya kira-kira memiliki posisi atau bisa ditempatkan pada departemen apa sih kalau dalam suatu perusahaan? Ya, barangkali langsung saya persilahkan saja dahulu ya kepada Mbak Nisa untuk menjawab pertanyaan yang 2 pertanyaan pertama tadi. Baik, terima kasih kepada Kak Bima yang sudah membacakan pertanyaan, juga Pak Teguh Imanto. Salam, Pak. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Teguh terkait mungkin saya bilang keragaman yang tadi saya jelaskan demografi dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat ya. Memang benar di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini tidak terbatas pendidikan, tidak terbatas gender, mau mereka adalah mahasiswa, mau mereka adalah dosen, profesor, doktor dan lainnya. Kita membuka webinar atau membuka diskusi kelas secara terbuka. Bahkan ada beberapa narasumber kami yang bukan dari background akademisi, tetapi yang kami rasa mampu dan fokus atau concern dalam isu tersebut, seperti kemarin pernah sempat membicarakan terkait Zen dalam Buddhis, membicarakan beberapa hal terkait musik, sakral, dan lainnya. Nah, hal-hal itu kita tidak pernah membatasi, mau itu mahasiswa, umum, dan lainnya, untuk bisa belajar dan bergabung bareng. Tentunya di webinar-webinar Lembaga Studi Agama dan Filsafat itu, keragaman-keragaman seperti itu menjadi warna, karena perspektif-perspektif berbeda itu yang akhirnya nanti memunculkan satu buah kesimpulan-kesimpulan baru
dari partisipan-partisipan yang join di diskusi kami ya di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, kebetulan yang sampai hari ini masih virtual semuanya. Selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain? Tentunya ada. Kami Lembaga Studi Agama dan Filsafat banyak bekerja sama, sudah melakukan MOU dengan beberapa lembaga-lembaga, juga universitas-universitas yang ada di Indonesia, yang sudah saya sebutkan tadi. Di luar negeri, kami bekerja sama dengan Lestari Hikmah Malaysia, juga The Reading Group Singapura. Itu dua lembaga di Singapura dan di Malaysia yang konsennya kurang lebih sama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, memperjuangkan kebebasan beragama, memperjuangkan isu-isu seputar hak-hak sipil masyarakat di Malaysia dalam konteks Singapura, dan kita di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini mewakili dalam konteks Indonesia, wacana-wacana keagamaan, politik, demokrasi, dan lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya di Indonesia sendiri, kami banyak bekerja sama dengan universitas, salah satunya Universitas Ladelero. Kita juga sudah melakukan MOU dengan Universitas Ladelero. Kemudian Prodi CRCS UGM, Cross Culture and Cross Religion di Universitas Gajah Mada, yang beberapa kali kita sempat mengundang direktur dari CRCS, Mas Ancu ya, untuk mengisi terkait seputar pada waktu itu agama lokal kalau saya nggak salah ya. Selanjutnya ada di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya dalam Prodi Studi Agama dan Filsafat dan Prodi Studi Agama-Agama UIN Jakarta. Juga ada beberapa seperti Genial, juga Universitas Ciputra yang turut support membangun diskursus-diskursus yang dikonsenin di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini. Tentunya jaringan-jaringan seperti itu, kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga yang seperti itulah yang kami rasa di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini penting, diperlukan untuk mendukung juga gagasan-gagasan yang ada di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, agar bisa mencuat ke masyarakat umum, mencuat ke diskursus mahasiswa-mahasiswa lainnya yang nantinya akan diteruskan menjadi sebuah tindakan. Untuk kerjasama kemasyarakatan, tadi juga sempat saya mention, Pak, di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, kami dari tahun ke tahun, di tahun 2000-an hingga 2015 mungkin, itu beberapa kegiatannya kami mengadakan workshop, juga pelatihan website untuk guru, untuk ustadz-ustazah di madrasah di Jawa Barat, Garut, Tasik, dan lainnya. Juga mengadakan program Living Values Education ini yang kadang mengimplementasikan di masyarakatnya dalam bentuk kegiatan sosial. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Bung Rio untuk 3 pertanyaan tadi. Terima kasih Kakak Bima. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Teguh Imanto. Saya mulai dengan jawaban yang pertanyaan yang ketiga tentang lulusan filsafat. Memang ini pertanyaan yang selalu didiskusikan oleh mahasiswa filsafat soal masa depan setelah belajar filsafat. Kan kalau kita berbicara tentang dunia kerja, memang suatu tantangan yang belajar filsafat itulah tentang dunia kerja, karena lulusan filsafat tidak memiliki spesifikasi khusus. Beda kalau kita belajar tentang kebinaan atau keperawatan, ya mereka bertugas menjadi bidan atau menjadi tamatan sekolah PGTK, PG PAUD, ya mereka mengajar di PAUD. Jadi spesifikasi belajar filsafat itu sangat sulit, apalagi di dunia yang menuntut spesifikasi dan keahlian profesionalisme sekarang ini. Sebagai sebuah cara berpikir, memang filsafat hanya membuka cara berpikir tentang kritis terhadap situasi yang terjadi saat ini. Tapi sejauh ini di STFK Ladelero, beberapa tamatan filsafat bekerja sebagai jurnalis, ya, sebagai wartawan, dan banyak juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di NTT dan juga di Indonesia pada umumnya. Banyak tamatan-tamatan filsafat yang S1-nya mereka belajar tentang filsafat, lalu ketika mereka ambil S2, mereka ambil spesifikasi bidangnya masing-masing. Jadi filsafat sebagai filsafat kritis yang membuat mereka memiliki kemampuan, ya kan, untuk berdialog dengan ilmu-ilmu baru yang akan mereka
geluti seperti itu. Dan banyak juga yang menjadi peneliti. Berkaitan yang ke pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kerjasama STFK Lelero. STFK Lelero sudah banyak bekerjasama dengan kampus-kampus yang lain, terutama dalam diskursus filsafat, terutama juga dalam advokasi kasus yang terjadi. Karena berpedoman pada filsafat praktis, STFK juga berdiskusi dengan LSM di Flores, dan juga termasuk bekerjasama dengan salah satu lembaga namanya Privat Internasional yang berada di bawah PBB untuk mengadvokasi kasus-kasus. Saat ini mahasiswa STFK Lelero sedang melakukan aksi damai ya hari-hari ini tentang kasus human trafficking yang terjadi di Maumere, Sika. Kemarin beberapa dosen dari STFK mahasiswa dan juga pegiat dari truk EF di Maumere beraudiensi dengan bupati karena membahas kasus human trafficking di beberapa tempat hiburan di Maumere, dan ada beberapa anak yang dijanjikan nih, iming-iming pekerjaan yang baik, ternyata mereka dipekerjakan di tempat hiburan, dan STFK Lelero menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terpinggirkan, terus anak-anak dan perempuan. Demikian beberapa informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bung Rionanto, dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Teguh. Dan selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan secara langsung dari Kak Dika Pramadia. Oke, saya persilahkan Kak Dika untuk on mic dan berbicara. Kak Dika, saya persilahkan untuk berbicara. Kak Dika. Apakah suaranya bisa terdengar, Mas? Sudah terdengar. Oke, selamat siang kawan-kawan yang sedang bergabung di Philofest ID dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Bima selaku moderator dan juga Mbak Nisa dari ELSAF. Tentu saja juga untuk Kak Rio dari STFK Lelero. Perkenalkan, saya Dika Pramadia, mahasiswa pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, Nagekeo. Tentu saja mendengarkan presentasi dari kedua narasumber tadi membuat saya cukup excited untuk mendengarkan lebih lanjut terkait dengan rencana-rencana jangka panjang yang berhubungan dengan keadaan sosial hari ini. Kalau untuk Mbak Nisa sendiri, dari tadi Mbak Nisa sempat memaparkan bahwa di ELSAF tentu saja tidak hanya menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan teoritis, tapi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan action, ya, menginginkan bahwa umat beragama tidak hanya terikat dalam hal-hal yang dogmatis, tapi kalau bisa mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah bagaimana cara yang ingin dilakukan oleh teman-teman dari ELSAF sendiri untuk saat ini maupun untuk jangka panjang dalam menjaga agar kerukunan umat beragama di Indonesia ini tetap terjaga. Selain dari tadi, mungkin Mbak Nisa sempat memaparkan mengajak diskusi dengan umat beragama dari keyakinan lain, tapi apakah ada hal lain yang dilakukan oleh SAF untuk saat ini? Kemudian untuk Kak Rionanto, tentu saja saya kenal baik Lelero seperti apa, tapi untuk beberapa persoalan yang terjadi di NTT, selain human trafficking, terus kemudian persoalan koruptor dan lain sebagainya, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Lelero dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di NTT. Karena sejauh ini saya melihat bahwa Lelero memang benar-benar menerapkan sesuai dengan visi misi yang telah dibangun, tapi apakah kalau misalnya terjadi pergesekan antar umat beragama di NTT, bagaimana cara yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan oleh teman-teman dari Lelero untuk menjaga kerukunan agama itu? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dika. Mungkin sekedar mengulang saja pertanyaannya. Pertanyaan untuk Mbak Nisa adalah gimana cara teman-teman LSAF dalam menjaga kerukunan umat beragama, kontribusinya dalam tataran praksis itu bagaimana? Apakah ada program-program khusus untuk hal ini? Lalu untuk Bung Rio, sekadar mengulang juga
dan merangkum bagaimana cara STFK Ledalero dan mahasiswa maupun segenap aparatur di dalamnya untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan hidup beragama. Kalau ada distorsi dalam bidang kerukunan tersebut, bagaimana cara-cara yang ditempuh. Dan kali ini saya persilakan dulu untuk Bung Rio menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Memang isu tentang kerukunan umat beragama sangat sangat menjadi prioritas juga dalam misi STFK Lelero. Di kampus STFK Lelero sendiri ada satu kuliah tentang Islamologi, tentang Islam Nusantara juga. Nah, untuk mengaplikasikan teori itu, mahasiswa diajarkan untuk bekerja sama dengan umat beragama di Maumere, di kota Maumere, tempat STFK Lelero berada, berdiskusi dan melakukan kegiatan masyarakat seperti penghijauan di mata air, Di Maumere juga ada satu komunitas namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan STFK Lelero sering berdiskusi dan melakukan kegiatan sosial karitatif bersama dengan komunitas ini dan melibatkan mahasiswa S1 filsafat dan juga mahasiswa S2 teologi yang mengikuti kuliah ilmu perbandingan agama. Jadi untuk menerapkan ilmu yang terjadi di kelas, mereka berdiskusi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial karitatif. Itu beberapa hal-hal yang telah dilakukan oleh STFK Lelero khususnya dalam kerukunan umat beragama. Dan menarik bahwa 2 minggu yang lalu STFK Lelero menjadi tempat ya untuk dilaksanakan vaksinasi bersama dengan MUI di Sika, dengan beberapa kampus Muhammadiyah di Sika melakukan vaksinasi, melakukan vaksin yang bertempat di STFK Lelero. Jadi semua mahasiswa dari Muhammadiyah itu mengunjungi STFK Lelero dan melakukan vaksin. Itu beberapa hal-hal kecil tapi juga berdampak bagaimana dialog kehidupan, dialog praktis dengan masyarakat. Seperti itu informasi dari Lelero. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Bung Rio atas penjelasannya. Dan sekarang untuk Mbak Nisa, silakan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Terima kasih kepada Kak Dika yang sudah bertanya terkait cara Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini menjaga kerukunan umat beragama melalui beberapa kegiatan-kegiatannya gitu. Tentunya tidak seperti dalam lingkup universitas seperti yang disampaikan tadi Kak Rio dalam lingkup Universitas Ledalero yang memiliki pergerakan besar gitu dalam gerakan atau dalam program-programnya. Di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini lebih kepada penguatan paradigma baru, kesaling terbukaan, pemikiran yang sampai hari ini masih kami perjuangkan di situ. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kami banyak melakukan dialog-dialog juga pembicaraan-pembicaraan terkait isu-isu keagamaan maupun isu-isu sosial lainnya di dalam bentuk webinar-webinar. Secara khusus di Lembaga Studi Agama dan Filsafat, kalau ditanya dalam ranah praktisnya, mungkin saya merasa dalam bentuk pendidikan multikultural yang dilakukan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat yang bekerja sama dengan Living Values Education dengan berusaha menyusup ke dalam pemikiran-pemikiran mahasiswa, juga ke dalam pemikiran-pemikiran masyarakat umum dan dosen-dosen muda di universitas, di lembaga-lembaga lainnya, mengadakan Living Values Education ini dengan menanamkan nilai-nilai keterbukaan itu. Karena dengan nilai-nilai keterbukaan atau dengan kesaling terbukaan itu akan timbul, kalau saya pribadi menilai akan timbul toleransi dan menghindari tindakan-tindakan yang intoleran. Apalagi di Indonesia ini masyarakatnya sangat majemuk sekali ya, sangat plural. Dan saya rasa menanamkan nilai-nilai yang dilakukan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat dengan mengadakan Living Values Education, menanamkan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, toleransi, dan lainnya, itu juga saya menganggapnya sudah menjadi semacam
langkah konkret dalam membangun kesadaran baru di masyarakat, membangun kesadaran baru di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya mereka sendiri yang akan melakukan tindakan-tindakan konkret itu dalam masyarakat mereka dengan kesadaran baru, dengan paradigma yang mereka sudah dapat di training-training yang dilakukan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat, seperti yang saya jelaskan tadi di webinar-webinar yang Lembaga Studi Agama dan Filsafat lakukan, dialog-dialog antar iman, dan workshop-workshop lain yang seputar pluralisme, liberalisme, sekularisme yang menjadi concern Lembaga Studi Agama dan Filsafat, menggaungkan nilai-nilai inklusif di civil society kita, mereka nantinya yang sudah menjadi tanda kutip kader yang pernah merasakan berdiskusi, berdialog, juga mendengarkan diskursus-diskursus dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini, yang nantinya akan melakukan tindakan-tindakan konkret di masyarakat mereka. Saya rasa ini menjadi poin yang penting bagi lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas lainnya, bahwa bukan hanya tindakan saja, tapi membangun paradigma dan kesadaran itu juga perlu. Salah satunya dari bentuk dialog, diskusi, dan lainnya. Apalagi merasakan pengalaman langsung berdialog dengan orang yang antar iman, itu suatu hal yang menurut kita, bagi kita yang terbiasa itu hal yang sederhana. Tetapi bagi beberapa orang yang belum terbiasa melakukan kegiatan dialog antar iman, misalnya saya sebagai Muslim berdialog dengan seorang Yahudi, berdialog dengan seorang Kristen, dan lain, itu sebagai suatu hal yang luar biasa, menjadi pandangan baru, menjadi pengetahuan baru yang nantinya pemahaman inklusif dan toleran itulah yang mereka akan bawa ke masyarakat sosial yang bisa memunculkan kerukunan di umat beragama, tidak saling gontok-gontokan atau memicu timbulnya konflik. Istilah kata saya mengatakan bahwa tindakan membangun kesadaran kesaling terbukaan ini adalah meminimalisir terjadinya konflik di Indonesia yang memang masyarakatnya sangat plural ini ya. Terkhusus diskursus kesaling terbukaan antar agama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas pemaparan dan jawabannya. Ya, baik teman-teman yang telah hadir di ruang virtual ini, saya pertama-tama mohon maaf untuk sesi tanya jawab saat ini saya tutup karena memang sudah cukup mepet dengan jam 12 karena masih ada acara lanjutan setelah ini. Jadi saya mohon maaf juga kepada Pak Hoerudin yang mungkin belum bisa menyampaikan pertanyaannya pada sesi ini. Ya, baik dari Mbak Nisa dan Bung Rio, sebelum kita sampai pada penghujung acara, barangkali saya meminta sepatah dua kata jika misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai pernyataan penutup untuk mewakili LSAF maupun mewakili STFK Ledalero. Saya persilakan dari Mbak Nisa dahulu. Baik, terima kasih Kak Bima selaku moderator pada acara Pilofest ID Ketemu Kawan ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya mau menekankan saja hanya keterbukaan, toleransi, dan pemahaman, menyebarkan pemahaman inklusi sosial itu butuh kerja bersama dengan lembaga, individu, universitas, maupun konsen-konsen lainnya yang kita bisa bersama-sama untuk melakukan itu, untuk menggaungkan inklusi sosial yang ada di masyarakat, tentunya untuk menghindari terjadinya konflik dan memicu terjadinya kerukunan di masyarakat. Yang paling penting garis besarnya adalah kerukunan masyarakat, kebebasan beragama, keterbukaan itu adalah salah satu hal yang menjadi poin yang harus kita tekankan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa atas closing statement-nya. Sekarang selanjutnya dari Bung Rio. Oke, terima kasih Bung Bima untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Jadi STFK Ledalero adalah rumah untuk mendidik dan membesarkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis dalam teoritis tetapi humanis dalam praktis. Demikian saja kesimpulan dari saya. Harapannya semoga kegiatan-kegiatan kolaborasi seperti ini tetap terus dirawat untuk kita saling
saling berbagi informasi. Kami di Flores ini membutuhkan ruang-ruang untuk kita berdiskusi bersama tentang perkembangan filsafat yang terjadi di Flores. Terima kasih kepada panitia Philofest ID. Salam, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rio atas closing statement-nya. Ya, demikian ya sesi sharing dan tanya jawab yang telah berlangsung pada siang hari ini. Baik, sekedar mengumumkan bahwa dua penanya dari sesi temu kawan ini adalah Pak Teguh Imanto dan Kak Dika Pramadia. Dan jika nanti kalau misalnya memang untuk nomor WhatsApp pribadi bisa dijapri saja ke panitia, karena nanti memang dari pertanyaan dari setiap kesempatan penanya yang sudah terakumulasi nanti akan ikut dalam suatu lomba kuis filsafat di acara puncak nanti. Ya, pada pengunjung acara ini saya kembali mengucapkan terima kasih kepada para penanya, para narasumber, dan serta para partisipan yang telah berusaha untuk selalu menyimak apa yang telah terjadi selama 1,5 jam ini. Saya berterima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang juga terlibat. Dan saya mohon maaf apabila dalam tutur kata dan penyampaian yang saya bawakan dalam acara temu kawan ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan sekiranya apa yang telah berlangsung pada ruang diskusi hari ini bisa berguna bagi kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, dan acara saya kembalikan kepada MC, yaitu Bung Syarif. Saya persilakan MC. Ya, terima kasih Bung Bima Sakti. Terima kasih juga teman-teman LSAF dan STF Kaledalero. Dengan demikian, kita sudah melewati sesi temu kawan, dan kita masih ada banyak sesi sampai penutupan nanti jam 9. Untuk hari ini tentunya ya, kita masih ada sejumlah sesi lain di hari-hari ke depan. Dan saya ucapkan juga selamat untuk Pak Teguh Imanto ya, karena rajin dan konsisten. Pak Teguh, nanti Pak Teguh punya kans yang besar untuk mengikuti kuis filsafat. Jadi silakan Pak Teguh tuh buku-buku di belakangnya tuh diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Siapa tahu bakal keluar menjadi soal di kuis nanti. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta Philofest yang setia. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Philofest ini terselenggara juga berkat kerjasama dengan media partner, yaitu Mojok dan Kompas. Terima kasih Mojok dan Kompas karena sudah memberikan dukungan bagi Philofest. Oke, berikutnya kita akan masuk pada sesi dialog filsafat yang akan membahas analisis hermeneutika Dayak bersama Pak Masri Sareputra dan Bapak Albert Rufinus dengan dipandu oleh moderator Bung Sunaryo. Berikutnya saya akan serahkan pada moderator sesi berikutnya, yaitu Bung Sunaryo. Halo Bung Sunaryo. Halo Bang Syarif, apa kabar? Ya, baik. Sudah makan siang, Bung? Atau ditunda dulu? Bisa ditunda dulu nanti. Oke. Silakan, Mas Sunaryo. Oke, terima kasih, Kang Syarif. Di Zoom ini sudah hadir Mas Masri, kelihatannya ya, sudah hadir tadi saya lihat. Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Memaksa kita adaptasi. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Menyajikan informasi berbasis data, menghadirkan makna di balik peristiwa, memberikan ruang komunikasi dalam koran cetak dan e-paper. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas.